Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tryout ke-8 kompetensi sosiokultural. Soal nomor 1. Beberapa peserta didik ingin mengembangkan bakat bermain alat musik tetapi di sekolah belum memiliki fasilitas yang menunjang untuk pembangunan bakatnya. Sebagai guru, apa yang akan Anda lakukan adalah titik-titik. Yang poinnya 5 adalah yang C, mengusulkan diadakannya kegiatan ekskul musik dan mendorong peserta didik untuk mengikuti lomba yang berkaitan dengan musik. Yang poinnya 4 adalah yang A, mengajukan usulan ke sekolah agar dilakukan pengadaan yang berkaitan dengan alat musik sehingga bakatnya menjadi tersalurkan. Dan yang poinnya 3 adalah yang D, meminta kepala komite sekolah agar dapat mendukung pemberian fasilitas pengadaan alat musik yang nantinya dapat digunakan peserta didik. Soal nomor 2. Saat ini Anda baru diterima sebagai guru SMA yang lokasinya jauh terpencil dari kota. Segala sarana dan prasarana serta akses informasinya sangat minim. Apa yang akan Anda lakukan saat menghadapi hal tersebut? Yang poinnya 5 adalah yang A, saya akan tetap bertahan dan menggunakan segala kemampuan secara maksimal serta senantiasa berusaha mencari cara baru agar peserta didik tetap mendapatkan pengajaran yang baik. Yang poinnya 4 adalah yang D, saya akan menerima kondisi yang ada serta menjalankan tugas sebagai guru agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung. Dan yang poinnya 3 adalah yang C, saya akan berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat agar lebih memperhatikan kondisi sarana prasarana sekolah agar proses belajar mengajar di sekolah tidak terganggu. Soal nomor 3. Sebagai seorang guru, Anda memiliki cara tersendiri untuk mengajarkan patriotisme pada peserta didik. Cara yang paling sesuai dengan diri Anda adalah titik-titik. Yang poinnya 5 adalah yang B, mengajak peserta didik mengikuti kegiatan upacara bendera dengan hikmat. Yang poinnya 4 yang D, memberi tugas role play pada peserta didik memerankan diri sebagai seorang pejuang kemerdekaan. Dan yang poinnya 3 adalah yang E, mendorong peserta didik untuk berprestasi di bidang kesenian, olahraga maupun akademis. Soal nomor 4. Seorang guru wanita di salah satu sekolah sering terlambat karena harus mengantar anaknya berangkat ke sekolah terlebih dahulu. Hal ini membuat proses belajar mengajar menjadi terhambat. Sebagai rekan sejawat, apa yang akan Anda lakukan? Yang poinnya 5 adalah yang C, melakukan pendekatan personal kepada rekan sejawat tersebut dan memberikan alternatif solusi agar lebih dapat mengelola waktu. Yang poinnya 4 adalah yang D, meminta kepada teman dekat guru tersebut untuk mengingatkan yang bersangkutan agar lebih memperhatikan kedisiplinan. Dan yang poinnya 3 adalah yang B, memberikan usulan kepada kepala sekolah agar diadakan evaluasi kedisiplinan kepada jam kerja. Soal nomor 5. Seorang peserta didik sering melakukan pelanggaran tata tertib. Pandangan terhadap peserta didik tersebut adalah titik-titik. Yang poinnya 5 adalah yang B, peserta didik tersebut memiliki masalah yang belum tertangani sehingga harus dibantu memecahkan masalah terlebih dahulu untuk memperbaiki perilakunya. Yang poinnya 4 adalah yang D, peserta didik tersebut memiliki kemampuan berubah perilakunya asalkan guru selalu sabar dalam menasihati dia. Dan yang poinnya 3 adalah yang C, perubahan perilakunya berasal dari diri peserta didik yang bersangkutan sehingga tidak ada yang bisa dilakukan guru kecuali menegakkan aturan secara tegas. Soal nomor 6. Anda memiliki tetangga yang anaknya tidak didaftarkan ke sekolah meskipun sudah memasuki usia sekolah karena anak tersebut adalah anak berkebutuhan khusus atau ABK. Sebagai tetangga yang berprofesi sebagai guru, apa yang Anda lakukan? Yang poinnya 5 adalah yang A, menjelaskan kepada orang tuanya bahwa ABK juga memiliki hak untuk sekolah dan terdapat banyak sekolah yang mau menerima ABK sebagai siswanya. Yang poinnya 4 adalah yang B, menyarankan kepada orang tuanya agar menyekolahkan anaknya di sekolah luar biasa atau SLB agar tidak melanggar hak asasi manusia. Dan yang poinnya 3 adalah yang D, meminta guru SLB atau guru pendamping khusus untuk mendatangi dan meyakinkan orang tua tersebut agar mau menyekolahkan anaknya. Soal nomor 7. Seorang peserta didik tidak mau masuk kelas matematika karena dia merasa telah dihina oleh guru matematika. Mengetahui hal tersebut, sebagai rekan sejawat, maka hal yang perlu Anda lakukan adalah titik-titik. Yang poinnya 5 adalah yang E, menggali informasi dari guru dan peserta didik secara terpisah. Kemudian dengan kesepakatan bersama mengajak dialog keduanya agar keduanya dapat saling memahami. Yang poin yang 4 adalah yang D, mengajak dialog dengan peserta didik yang tidak mau masuk ke kelas untuk tidak terlalu sensitif atau perasa karena belum tentu yang dilakukan guru untuk menghina dia. Dan yang poinnya 3 adalah yang C, memberitahu kepada peserta didik yang tidak mau masuk ke kelas bahwa yang dilakukan guru tersebut tidak untuk menghina dan karenanya jangan terlalu sensitif. Soal nomor 8. Seorang peserta didik perempuan di kelasnya memiliki nilai yang lebih jelek dibandingkan nilai peserta didik laki-laki. Alasan Anda sebagai guru dalam membantu peserta didik perempuan tersebut adalah titik-titik.
Yang poinnya 5 adalah yang A, sudah menjadi kewajiban guru untuk mengatasi masalah belajar peserta didik laki-laki maupun perempuan. Yang poinnya 4 adalah yang B, penting bagi guru untuk dapat membantu mengatasi masalah belajar peserta didik laki-laki dan perempuan. Dan yang poinnya 3 adalah yang C, peserta didik perempuan lebih patuh sehingga lebih mudah untuk dibantu belajar. Soal nomor 9, seorang guru mendapatkan tugas untuk mendampingi siswa mengikuti suatu perlombaan. Tindakan proaktif yang penting dilakukan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah titik-titik. Yang poinnya 5 adalah yang D, menjalankan sebaik mungkin yang dimampu, termasuk membantu kepercayaan diri dan kesejahteraan siswa yang didampingi. Yang poinnya 4 adalah yang A, menjalankan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan yang diinstruksikan. Dan yang poinnya 3 adalah yang E, dengan sebaik-baiknya menjalankan tugas sehingga hasilnya memuaskan. Soal nomor 10, seorang guru saat di perpustakaan sedang mendapati sekelompok peserta didik yang mencoret-coret buku bacaan milik perpus. Saat ditegur guru, peserta didik menjawab bahkan akan menerima hukuman mengganti buku karena kebetulan mereka berasal dari keluarga yang kaya. Tanggapan Anda sebagai seorang guru adalah titik-titik. Yang poinnya 5 adalah yang C, meminta peserta didik berhenti melakukan coret-coret buku perpustakaan dan mengajak dialog tentang pentingnya menjaga fasilitas sekolah. Yang poinnya 4 adalah yang E, meminta peserta didik berhenti melakukan coret-coret dan membuat kontrak perilaku agar tidak mengulangi perbuatannya di hadapan petugas tata tertib. Dan yang poinnya 3 adalah yang D, meminta peserta didik berhenti melakukan coret-coret buku perpus sambil meminta mereka ke petugas tata tertib untuk mendapatkan poin tambahan. Itu saja soal-soal yang bisa dibahas, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.